Merindukan Han, Daehyun terlebih dahulu mengganti pakaiannya kemudian mengambil mantelnya. Lantas mengambil kunci mobil yang ada di ruang kerjanya. Kini Daehyun sudah melajukan mobilnya menyusuri jalanan malam di Seoul. Malam ini pikirannya harus terbagi antara menjemput Airi atau menemui istri kecilnya. Namun mengingat Jo Yeon-ho yang meminta membawanya pulang ke rumah, mau tidak mau Daehyun melajukan mobilnya menuju bar yang sudah disebutkan oleh pelayan tadi. The Griffin Bar bukanlah tempat yang asing di Seoul. Karena tempat itu cukup terkenal. Bahkan Daehyun beberapa kali dulu mengunjungi tempat itu bersama teman yang lainnya ketika masih sendiri. Bar itu juga yang membawanya bersama Airi harus melangsungkan pernikahan yang sebenarnya tidak diinginkannya. Tapi semua sudah terjadi, Daehyun tidak ingin terlalu menyesalinya. Tidak lama kemudian Daehyun sudah menghentikan mobilnya di parkiran The Griffin Bar. Daehyun masih mengamati keadaan bar dari dalam mobilnya. Sudah lama tak berkunjung membuatnya enggan untuk masuk. Namun ia merasa penasaran kenapa Airi sampai mabuk, padahal sepertinya sudah lama tidak pergi kemanapun. Setelah menimbang-nimbang, Daehyun akhirnya masuk ke dalam. Seorang pelayan wanita seksi langsung menyambutnya dengan hanya memakai baju yang kurang bahan. Dengan sengaja wanita itu bahkan membusungkan dadanya ke depan. Seolah ingin memperlihatkan jika dirinya memiliki buah dada yang begitu molek. Bibirnya yang sedikit tebal memakai lipstik merah digerakkan dengan begitu sensual. Sebelah tangannya mengibas-ngibaskan rambutnya yang panjang. Daehyun sangat risih oleh pelayan wanita itu. "Minggir," ujar Daehyun sembari menepis tangan wanita itu ketika hendak menyentuh dadanya. "Maaf tuan, tidak usah terlalu kasar seperti itu," ucap wanita itu dengan sensual. Ia terbiasa merayu pria-pria yang datang ke sana sehingga tidak menjadi masalah jika pria itu sedikit bertindak kasar. Baginya itu hanyalah awal pria yang malu-malu untuk mengakui jika dirinya kesepian. Pada akhirnya setelah dirayu pria itu juga akan luluh. "Aku datang kemari hanya ingin mencari seseorang," ucap Daehyun dengan nada dingin. Berjalan melewati wanita itu tanpamu meliriknya lagi. Wanita seseksi apapun tidak akan pernah membutakannya lagi. Karena Suyin yang terlihat biasa jauh lebih menggoda. Terlebih lagi wanita itu pasti sudah disentuh oleh banyak pria. Membayangkannya saja Daehyun sudah bergidik ngeri. Akhirnya wanita itu menyerah untuk mendekati Daehyun. Padahal ia begitu tertarik dengannya. Pria yang masih bisa dibilang muda dan tampan yang datang ke sana. Ditambah lagi dengan tubuhnya yang atletis. Wanita mana yang tidak ingin menikmati cinta satu malam dengannya. Karena biasanya pria yang berumur 40 tahun ke atas yang banyak datang ke bar. Sekedar mencari kesenangan saja. Daehyun kemudian menghampiri seorang barista. Barangkali mengetahui di mana Airi karena tak mungkin juga mencari satu per satu ruangan. "Mau minum apa, tuan?" ujar barista tersebut dengan sopan. "Tidak, aku datang kemari karena tadi seorang pelayan di sini mengatakan jika ada seorang wanita bernama Airi sedang mabuk di bar ini," ujar Daehyun. "Benar, tuan, dia ada di lantai atas," terang barista tersebut sambil menunjuk lantai kedua. Ujar Daehyun seraya menganggukkan kepalanya. Daehyun segera menaiki tangga menuju ke lantai 2 dengan pencahayaan di sana yang remang-remang. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan untuk mencari keberadaan Airi. Hingga matanya menangkap seseorang yang sedang berbaring di sofa. Pakaiannya tidak asing karena Airi sering memakainya. Daehyun melangkahkan kaki untuk mendekati sofa. Ternyata benar yang berbaring di sofa dengan wajah yang kusut dan berantakan adalah Airi. Bau alkohol langsung menyeruak memenuhi indera penciumannya. Keadaan Airi benar-benar kacau saat ini. "Han, di mana kau berada?" Racau Airi dengan mata terpejam di bawah kesadarannya yang tinggal setengah. Beberapa botol minuman tergeletak berantakan di lantai tidak jauh dari tempatnya. "Jadi, kau merindukan Han?" cibir Daehyun dengan menaikkan sebelah bibirnya ke atas. "Han, aku merindukanmu." Airi kembali meracau tidak jelas dengan tangannya yang melambai ke atas. "Kau bahkan selalu menyebut namanya di dalam ketidaksadaranmu. Tapi selalu saja mengelak tidak ada hubungan apapun di antara kalian." Tidak ada perasaan emosi sama sekali di hati Daehyun. Ia justru bersyukur karena sudah tahu semuanya. Setidaknya apapun yang diucapkan Airi yang mengatakan jika mencintainya adalah sebuah kebohongan. "Baiklah, jika kau ingin bertemu dengan Han. Dengan senang hati aku akan mempertemukan kalian segera mungkin," ujar Daehyun. Bau alkohol di tubuh Airi benar-benar membuat kepalanya sakit. Sehingga Daehyun menghubungi anak buahnya untuk membantu membawa Airi pulang ke rumah. Ia penasaran jawaban apa yang akan dilontarkan Airi setelah besok tersadar. Tidak lama kemudian akhirnya anak buahnya datang, sehingga Daehyun tidak perlu repot-repot untuk membawanya ke dalam mobil menggunakan tangannya. UN Village. Daehyun sudah menghentikan mobilnya di depan teras. Mau tidak mau memapa Airi yang masih mabuk berat. Keadaan rumah sudah sepi karena saat ini sudah hampir tengah malam. Semua orang juga sudah tertidur. Hanya beberapa pelayan saja yang masih berjaga. Para pelayan tampak bingung melihat kondisi Airi yang sangat berantakan. "Kenapa Nona Airi, tuan?" tanya salah satu pelayan wanita yang biasa melayani Airi. "Dia mabuk. Tolong gantikan pakaiannya karena aku ingin muntah mencium bau di tubuhnya," ujar Daehyun. Lantas memapa Airi menaiki tangga menuju kamarnya.
Sedangkan pelayan mengikuti di belakang sesuai dengan apa yang diperintahkan Daehyun. Daehyun membaringkan tubuh Airi yang sudah tertidur. Lantas membersihkan diri dan mengganti pakaiannya untuk menghilangkan bau alkohol yang menempel di tubuhnya. Barulah setelah itu pergi ke kamar Jo Yeon-ho, memastikan jika putranya sudah tertidur. Daehyun tersenyum melihat putranya yang sudah sangat damai dalam tidurnya. Hembusan nafasnya teratur. Sesekali ia tampak menggeliat meregangkan otot-otot tubuhnya. Tangan Daehyun terulur untuk meraih buku yang masih ada di pelukannya. Menaruhnya di atas nakas tepat di samping ranjang. Sayang, jika nanti kita hidup bersama Ibu Suyin, kau pasti akan jauh merasa lebih bahagia. Daehyun menutupi tubuh sang putra dengan selimut lalu mengecup keningnya dengan lembut. Semakin lama matanya juga semakin mengantuk, sehingga Daehyun memilih tidur di samping Jo Yeon-ho. Memeluknya dengan erat dan begitu nyaman. Seandainya tadi tidak perlu mencari Airi, ia tadi berniat akan mengunjungi Suyin ke Villa Pyeongchangdong. Namun hari sudah terlalu malam, mungkin besok saja akan pergi menemuinya. Pasti malam ini Suyin tidak bisa tidur, berpikir jika Daeye marah kepadanya. Memang benar jika awalnya Daehyun ingin marah, tapi ia tahu jika Suyin melakukannya dengan terpaksa. Bab 342 Jangan membohongi perasaan. Airi sangat terkejut ketika membuka matanya, langsung menatap langit-langit kamar. Kamarnya yang berada di UN Village. Seingatnya kemarin dia berada di bar setelah minum terlalu banyak. Tak lama tidak bertemu dengan Han membuatnya frustasi sehingga memutuskan untuk pergi ke bar. Siapa yang mengantarkanku ke rumah ini? Gumam Airi sambil memegangi kepalanya yang terasa berat. Uhuk, uhuk, uhuk. Aroma alkohol langsung menusuk ke dalam hidung ketika mengendus tubuhnya. Airi bergegas duduk di tepi ranjang, lalu menurunkan kakinya ke lantai. Menyeret kakinya menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Nanti dirinya baru akan mencari tahu siapa yang membawanya pulang. Tidak mungkin Daehyun karena sedang berada di Pulau Geoje. Airi tidak perlu khawatir jika orang lain. Jika Daehyun yang berada di sana sudah dipastikan akan mendapatkan masalah. Jika minum terlalu banyak Airi sudah paham akan dirinya yang meracau tidak jelas. Jangan sampai meracau mengenai Han di depannya. Airi memasang wajah cemberut tatkala mengingat sudah sekian lama tidak bertemu dengan Han. Tak ada jejak sama sekali. Kemarin sebelum pergi ke bar, terlebih dahulu Airi mengunjungi apartemen Han. Berharap menemukan sesuatu untuk menemukan di mana keberadaannya. Hasilnya tidak ada apapun yang ditemukannya. Pengelola apartemen mengatakan jika Han pergi beberapa bulan yang lalu pamit ingin ke luar negeri. Setelah itu tidak pernah kembali lagi. Han, di mana sebenarnya kau berada saat ini? Gumam Airi dengan pandangan menerawang jauh menembus jendela kaca di kamar mandi. Rumah tangganya dengan Daehyun memang tidak berjalan dengan baik karena di hatinya ada pria lain. Jika Daehyun bukan seseorang yang berpengaruh, ia juga enggan mengorbankan perasaannya yang terkadang tersakiti. Ini salahnya juga di saat Daehyun ingin dia menjadi seorang ibu yang baik justru tidak mendengarkannya. Sekarang saat Daehyun sepertinya sudah ada wanita lain, barulah menyesal. Airi menyesal kenapa tidak dari dulu berpura-pura sikapnya baik. Airi mengguyur kepalanya di bawah guyuran shower. Menggoyangkan kepalanya agar terasa segar. Setelah itu berendam selama setengah jam. Sampai akhirnya memutuskan untuk menyudahi mandinya. Daehyun, ujar Airi dengan mata yang terbelalak serta tubuhnya mulai gemetar. Daehyun tetap cuek sembari menyisir rambutnya di depan cermin. Airi memberanikan diri menyeret kakinya yang tiba-tiba saja terasa lemas. Rasa panas dingin mulai merasuk ke dalam jiwanya. Melumpuhkan otot-otot syarafnya. Airi sungguh tidak menyangka jika Daehyun sudah berada di Seoul. Sayang, kapan kau pulang? Dengan masih mengenakan handuk, Airi berjalan semakin dekat hingga jarak mereka tinggal 1 meter. Berdiri tepat di belakang Daehyun yang menghadap cermin. Airi menghentikan langkahnya karena melihat sorot mata Daehyun. Tampak santai dan tanpa emosi sama sekali yang bisa dilihatnya dari pantulan cermin. Tidak usah menyebutku dengan kata sayang. Kau tidak perlu membohongi perasaanmu, ujar Daehyun berusaha berbicara sesantai mungkin agar masalahnya segera selesai. Sering kali berbicara dengan emosi membuatnya sakit kepala. Airi menautkan kedua alisnya, mencoba mencerna apa yang diucapkan oleh pria yang kini berada di depannya. Daehyun menatap Airi dari pantulan cermin dengan bibir sebelah yang dinaikkan ke atas. Airi justru merasa takut dengan senyuman itu. Jika kau mencintai Han seharusnya kau berterus terang. Tidak perlu membohongi perasaanmu seperti itu, ujar Daehyun seraya merapikan kerah bajunya. Dek, Airi menelan salivanya. Hatinya berdesir saat ini. Perasaannya kacau dan merasa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Airi tidak merasa mengatakan apapun tentang Han. Ah, apa maksudmu? Tanya Airi gugup. Tangannya meremas handuk berbentuk baju yang dikenakannya. Tidak usah terkejut seperti itu, ejek Daehyun seraya terkekeh. Aku hanya terkejut karena tidak menyangka jika kau mengatakan hal itu. Atau mungkin kau merasa cemburu dengan Han. Airi mencoba untuk rileks dan tidak gugup. Jangan sampai kegugupannya membuat Daehyun semakin mencurigainya. Cemburu. Daehyun mendengus. Aku tidak cemburu sama sekali. Aku justru merasa kasihan denganmu yang terlalu membohongi perasaanmu. Lanjut Daehyun dengan dahi berkerut. Apa sebenarnya yang kau katakan? Aku sama sekali tidak berbohong dengan perasaanku.
Aku tidak punya alasan untuk berbohong, sangga Airi diiringi dengan kekahan renyah. Benarkah? Biasanya seseorang yang diucapkan ketika dirinya mabuk itu adalah orang yang sangat penting di hatinya, ujar Daehyun dengan nada yang lebih serius. Mabuk. Airi menutupi mulutnya, menganga tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kau pasti tidak akan mengingat apapun karena kau mabuk, ujar Daehyun sembari berdecak. Apa kau yang membawaku pulang ke rumah? Tanya Airi sekedar untuk meyakinkan. Benarkah jika Daehyun yang sudah membawanya pulang? Kau pikir siapa yang akan datang ke sana? Han, sindir Daehyun dengan seulas senyum, bibir bagian atasnya tertarik ke belakang. Tentu saja tidak mungkin, ujar Airi tergagap. Posisinya begitu salah kali ini, menyanggah pun sebenarnya akan sia-sia saja. Airi, jika kau memang ingin bersamanya dengan senang hati aku akan mewujudkannya. Datanglah ke pengadilan agar perceraian kita semakin mudah, ujar Daehyun lantas membalikkan tubuhnya memandang Airi. Tidak, aku tidak ingin bercerai denganmu, ujar Airi cepat dengan bibir gemetar. Ia sudah bisa menebak akan hal itu. Kenapa? Seharusnya kau suka jika kelak bisa bersama dengan Han. Kau tidak perlu khawatir karena aku pasti akan membantu menemukannya, ujar Daehyun dengan tenang. Aku tidak mencintainya, hanya dirimu seseorang yang kucintai, ujar Airi dengan rasa takut yang mulai hinggap. Apa kau tidak lelah dengan pernikahan ini? Pernikahan kita tinggallah status. Tak ada perasaan apapun di antara kita. Aku ingin hidup bahagia bersama wanita yang kucintai. Sedangkan kau juga bisa melakukan hal yang sama. Kau bisa hidup bahagia dengan pria yang kau cintai dengan bebas, ucap Daehyun sembari menghela nafas panjang. Airi mendengarkan ucapan Daehyun dengan pikiran kosong. Namun beberapa saat segera tersadar. Dia tidak butuh cinta dalam hidupnya. Meski perasaannya jarang merasakan kebahagiaan tapi Airi tidak ingin terlepas dari keluarga Daehyun. Tanpa pikir panjang, Airi lantas duduk bersimpuh di hadapan Daehyun. Tolong jangan ceraikan aku, ujar Airi sambil terisak. Jika kau ingin menikah dengan wanita lain silahkan saja. Aku rela jika harus dimadu, ujar Airi, berusaha menangis sepilu mungkin agar Daehyun mengurungkan niatnya. Tidak, Airi, meskipun kau menginginkannya aku tetap tidak ingin melakukannya, ujar Daehyun. Ia tidak ingin Suyin menderita. Tolong, jangan ceraikan aku. Apa kau tidak kasihan dengan Jo Yeon-jo jika kelak mendapatkan ibu tiri yang galak, ujar Airi. Kau tidak perlu cemas karena dia adalah gadis yang baik, ujar Daehyun. Dubrak, tiba-tiba pintu terbuka dengan sangat keras. Bab 343 Benci Ayah. Daehyun dan Airi sontak menoleh ke arah pintu yang terbuka lebar. Posisi mereka memang tidak enak untuk dipandang. Di sana berdiri Jo Yeon-ho dengan mata memerah. Tangannya mengepal melihat ibunya duduk bersimpuh dengan derayan air di matanya. Yeon-ho, Daehyun sungguh terkejut dengan kedatangan putranya yang tiba-tiba saja berada di sana. Berharap semoga saja ia tidak mendengarkan apapun yang mereka katakan. Kini kaki Daehyun terasa berat untuk dilangkahkan ingin menghampiri putranya. Tampaknya Jo Yeon-ho sudah berpikiran macam-macam kepadanya. Airi, berdirilah. Daehyun membantu Airi untuk berdiri karena tidak ingin putranya berpikir yang tidak-tidak. Ayah, jahat, seru Jo Yeon-jo lalu berlari ke arah Airi. Menyembunyikan diri di belakang Airi yang sudah berdiri. Daehyun mengusap kasar rambutnya. Jo Yeon-ho pasti sudah mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dia sudah besar sehingga sudah bisa mencerna apa yang orang dewasa katakan. Yeon-ho, kemarilah bersama ayah, bujuk Daehyun sambil mengulurkan tangannya hendak meraih tangan mungilnya. Namun Jo Yeon-ho segera menepisnya. Tidak, aku benci ayah. Teriak anak itu dengan marah. Ayah jahat karena sudah membuat ibuku menangis, imbuhnya lagi. Airi mengulum senyum mendengar ucapan putranya. Ia tahu jika Daehyun sangat menyayangi Jo Yeon-ho melebihi apapun. Mungkin inilah saatnya menggunakan Jo Yeon untuk bertahan di rumah ini. Airi kemudian duduk berlutut di hadapan putranya. Tangannya terulur untuk mengusap pipi lembutnya. Yeon-ho, mungkin sebentar lagi kita tidak akan bisa tinggal bersama lagi. Karena ayahmu akan memiliki istri baru dan akan meninggalkan ibu, ujar Airi dengan jurus air matanya. Dengan mudah air mata itu lolos dari pelupuk matanya. Airi, apa yang kau lakukan? Jangan melibatkan Yeon-ho dalam urusan kita, ujar Daehyun yang sudah mulai emosi. Jo Yeon-ho masih terlalu kecil untuk mendengarkan hal seperti itu. Itulah mengapa mereka sejak dulu selalu berpura-pura harmonis jika di hadapan putranya. Aku hanya ingin dia tahu mengenai hal ini. Meski masih kecil Yeon-ho juga harus tahu agar kelak tidak merasa terkejut, ujar Airi di sela isakannya. Tangannya mengusap pipi Jo Yeon-ho. Kenapa ayah membuat ibu menangis? Ujar Jo Yeon dengan sorot mata marah ke arah ayahnya. Sayang, itu tidak seperti yang kau pikirkan, ujar Daehyun lembut. Lalu berjongkok di hadapan putranya. Namun anak itu beringsut mundur menyembunyikan diri di belakang Airi. Yeon-ho, jika kelak ayah dan ibu berpisah dengan siapa kau akan tinggal? Ujar Airi, ingin memberikan sebuah pilihan kepada putranya. Semoga saja anak itu memilihnya. Daehyun pasti tidak menginginkan hal itu terjadi. Aku akan bersama dengan ibu saja, ujar Jo Yeon-ho. Lalu memeluk tubuh Airi.
Terima kasih, sayang, ucap Airi dengan rasa penuh kemenangan karena sudah berhasil membuat Jo Yeon-ho memilihnya. Kemungkinan besar posisinya akan terselamatkan. Yeon-ho, jangan dengarkan apapun yang ibumu katakan, sergah Daehyun. Ia tidak mungkin berpisah dengan putranya. Kemarilah bersama ayah. Ayo kita pergi jalan-jalan lagi, bujuk Daehyun ingin memeluk tubuh mungilnya. Aku tidak mau, teriak Jo Yeon-ho sambil mendorong tubuh Daehyun agar keluar dari kamar itu. Daehyun menghela nafas panjang. Sepertinya putranya benar-benar marah kepadanya. Mungkin sebaiknya berbicara nanti saja jika perasaannya sudah membaik. Ia yakin jika putranya hanya masih emosi terbawa karena ucapan Airi yang terus-menerus meyakinkan jika ialah di sini yang bersalah. Airi ingin tertawa melihat raut wajah Daehyun yang tampak frustasi karena penolakan yang dilakukan oleh Jo Yeon-ho. Karena anak itu biasanya sangat penurut dengan Daehyun. Ingin rasanya Daehyun memarahi Airi tapi tidak mungkin melakukannya di depan Jo Yeon-ho karena anak itu pasti akan semakin membencinya. Ibu, aku ingin selalu bersamamu, ujar Jo Yeon-ho dengan manja. Tentu saja, sayang, kita tidak akan pernah terpisahkan, ujar Airi merasa sangat gembira. Tidak sia-sia usahanya selama ini untuk berbuat baik dengan anak itu. Baiklah, sebaiknya aku turun terlebih dahulu, ujar Daehyun. Membujuk Jo Yeon-ho di saat yang tidak tepat percuma saja karena tidak akan mempercayai ucapannya. Daehyun segera keluar meninggalkan mereka berdua di kamar. Hanya seseorang yang bisa membuatnya dekat lagi dengan putranya. Nanti dia akan meminta bantuannya. Karena tidak mungkin Airi akan membiarkannya dekat lagi. Airi tahu jika Daehyun tidak pernah bisa jauh dengan putranya. Daehyun memilih ke ruang kerjanya untuk mengambil laptop. Hari ini padahal niatnya akan berangkat siang. Namun karena terjadi kekacauan terpaksa Daehyun pergi meninggalkan rumah dengan cepat. Daehyun, kenapa terburu-buru sekali? Ujar Ni Park ketika berjalan menuruni anak tangga dengan langkah cepat. Aku akan bekerja, Bu, ujar Daehyun dengan datar. Sarapan terlebih dahulu, baru kemudian berangkat. Di mana Jo Yeon-ho dan Airi? Ujar Ni Park sambil menautkan kedua alisnya. Aku belum berselera untuk makan. Mereka sedang berada di kamar, ujar Daehyun. Mau tidak mau menghentikan langkahnya sebentar. Ibu dengar dari pelayan semalam Airi pulang dalam keadaan mabuk. Tanya Ni Park. Sahut Daehyun sambil memijat pelipisnya. Ya ampun, ibu pikir dia sudah berubah dan tidak mau minum alkohol lagi. Apakah dia tidak sadar jika Jo Yeon-ho melihatnya akan berakibat buruk, gerutu Ni Park, ia adalah seorang wanita baik-baik yang dibesarkan dalam keluarga terhormat. Itu sebabnya bisa dibilang jarang sekali minum alkohol. Meskipun minum ia hanya mau dengan kadar rendah. Satu hal lagi nih, Park sangat tidak suka dengan seorang wanita yang pemabuk. Belum juga Daehyun berangkat, ternyata Airi dan Jo Yeon-ho menyusulnya. Anak itu bersembunyi di belakang Airi dengan berpegangan pada bajunya. Yeon-ho, kenapa bersembunyi seperti itu? Ujar Ni Park sembari mengulurkan tangan untuk meraih lengan cucunya. Yeon-ho lantas berlari melewati Daehyun menuju Ni Park dengan menatap tajam ke arah pria itu. Ni Park merasa ada yang aneh dengan cucunya. Tidak biasanya ia bersikap seperti itu kepada ayahnya. Yeon-ho, ada apa denganmu? Ni Park mengerutkan keningnya. Aku benci ayah. Ayah sudah membuat ibu menangis, ujar Jo Yeon-ho sekali lagi. Apa maksud semua ini? Ni Park memandang secara bergantian kepada menantu dan putranya. Mencium sesuatu yang tidak beres. Sepertinya Daehyun benar-benar ingin melaksanakan niatnya untuk berpisah dengan Airi dan Jo Yeon-ho mendengarnya. Aku pergi dulu, pamit Daehyun kemudian berlalu meninggalkan mereka tanpa menjawab pertanyaan sang ibu. Membiarkan Airi saja yang akan menjelaskannya karena dirinya sedang tidak ingin berdebat. Bab 344 Kecurigaan. Yeon-ho pergilah ke ruang makan. Temani pamanmu di sana, ujar Ni Park agar ada kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan menantunya. Anak tampan dengan kedua bola mata sejernih air itu menganggukkan kepalanya. Lantas berlari-lari kecil menuju ruang makan. Ni Park terus mengamati cucunya hingga perlahan tidak tampak lagi. Menghilang di balik dinding pemisah. Sebenarnya Ni Park ingin berbicara juga kepada putranya tapi berhubung dia sudah pergi, sehingga memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu pada menantunya. Ia sudah tidak sabar ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Airi, duduklah. Ni Park terlebih dahulu berjalan menuju sofa yang letaknya tidak jauh lalu menghempaskan tubuhnya di sana. Sedangkan Airi mengikutinya dengan wajah tertunduk. Memasang wajah sendu di depan ibu mertuanya. Ia tetap berdiri sambil menautkan kedua tangan terus memainkan jarinya. Duduklah, ujar Ni Park dengan wajah tenang. Ia tak ingin terburu-buru menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Jo Yeon-ho harus mengatakan hal seperti itu. Airi patuh sehingga lantas mendudukkan bokongnya di sofa. Duduk berseberangan dengan ibu mertuanya. Katakan apa yang sebenarnya terjadi, ucap Ni Park dengan tenang, melupakan sedikit rasa kesalnya mengingat Airi semalam yang mabuk. Daehyun benar-benar ingin menceraikanku, Bu, ujar Airi sambil menyeka air mata yang bahkan belum keluar dari sudut matanya dengan punggung tangannya.
Ibu sudah mengetahuinya. Park menghela nafas berat. Posisinya saat ini terasa sulit antara menuruti permintaan putranya atau menyatukan mereka kembali. Bagaimanapun Airi sudah 7 tahun berada di rumah ini. Sulit untuknya melupakan jika kelak mereka berpisah. Sebagai seorang ibu ia juga tidak ingin melihat rumah tangga putranya berantakan. Tapi di sisi lain, ia teringat dengan Daehyun yang mengatakan ingin mencari kebahagiaannya sendiri. Lalu apakah ibu setuju jika Daehyun ingin menceraikanku? Airi menegakkan kepalanya menatap nanar wanita yang sudah menjadi mertuanya cukup lama. Park mendesah panjang sebelum berbicara, takut menyakiti perasaan Airi. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa dengan pilihan hidupnya. Seandainya kau berubah sejak dulu, mungkin Daehyun tidak akan mencari wanita lain, ujar Park sedikit menyesali keputusan Airi dulu yang lebih memilih menjadi model. Dahulu Park jarang sekali berada di Korea, sehingga tidak terlalu tahu mengenai kehidupan rumah tangga putranya. Setelah pesta pernikahan Daehyun, ia bersama suami mengelola hotel yang ada di Jepang. Ibu aku mohon larang Daehyun. Aku sekarang sudah banyak berubah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, pinta Airi dengan mata berkaca-kaca. Sorot matanya penuh dengan rasa sesal. Tak dapat dipungkiri setelah percakapannya tadi dengan Daehyun dirinya merasa menyesal. Ia terlalu lama membiarkan Daehyun yang sudah bersamanya dengan susah payah demi Han. Seharusnya dia berpikir sebelum memilih Han yang jelas tidak memiliki apapun. Hanya memiliki pekerjaan menjadi seorang manajer, itu juga karena permintaan Airi dan belas kasihan dari Daehyun. Sekarang di saat membutuhkannya justru menghilang entah kemana. Memohonlah kepada Daehyun karena ibu tidak bisa membantu. Itu adalah hidup kalian. Kalian yang menentukan jalan yang terbaik. Meskipun ibu sangat menyayangkan jika sampai kalian berpisah. Kasihan dengan Jo Yeon-jo, ujar Park sebisa mungkin bersikap netral tidak ingin memihak di antara keduanya. Daehyun seperti itu pasti karena rayuan gadis Ja, itu, Bu. Airi hampir saja keceplosan mengatakan jalang. Beruntunglah teringat sebelum benar-benar lolos dari bibirnya. Airi berpindah duduk di samping Park lantas memegang tangan wanita yang sudah berkerut dimakan usia. Apa kau tahu siapa wanita itu? Park menyipitkan matanya. Jika memang benar Airi tahu, ingin sekali ia mendatanginya untuk memperingatkan agar dia tidak mendekati putranya. Park juga seorang wanita, sehingga bisa merasakan apa yang Airi rasakan saat ini. Terlebih lagi ia juga membenci adanya wanita yang berusaha merayu pria yang jelas sudah memiliki istri. Aku tidak tahu secara pasti, Bu. Itu hanya perasaanku saja yang merasa tidak enak jika Daehyun berada di dekatnya, ujar Airi terbata. Katakan siapa wanita yang kau maksud, ujar Park dengan penasaran. Jika memang dia yang dimaksud, hari ini juga akan mencarinya. Ibu juga sudah mengenalnya, jawab Airi. Sengaja mengulur-ulur agar Park semakin penasaran. Cepatlah, katakan siapa wanita itu. Tapi berjanjilah jika ibu tidak akan marah dan menyalahkanku. Karena ini hanyalah sekedar perasaanku saja, yang terus merasa curiga dengannya, ujar Airi untuk memancing ibu mertuanya dan sepertinya kali ini berhasil. Baiklah, aku mencurigai Daehyun menjalin hubungan dengan sekretarisnya, ujar Airi dengan hati-hati. Itulah sebabnya ketika melihatnya ia ingin sekali marah kepadanya. Ditambah lagi dengan cerita dari Lisa yang mengatakan jika ibunya dulu juga merebut suami orang. Itu sudah cukup dijadikan bukti atas kecurigaannya. Maksudmu Suyin, kenapa bisa kau berpikir seperti itu? Suyin itu sudah sangat dekat dengan Kim Soo-hyun. Tidak mungkin dia menjalin hubungan dengan Daehyun, ujar Park seraya terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Bu, dia itu masih sangat muda sehingga bisa saja menjalin hubungan dengan Daehyun untuk mendapatkan uang lebih. Lalu mendekati Kim Soo-hyun juga, ujar Airi. Park masih terkekeh diiringi dengan gelengan kepalanya. Sungguh pernyataan yang diungkapkan Airi tidak masuk akal. Apa ibu tidak curiga dengan Daehyun yang mengajak Yeon Ho selalu bersama Suyin jika pergi ke suatu tempat? Kenapa dia tidak mengajakku? Ujar Airi. Park terdiam mendengar alasan kali ini. Memang benar jika Daehyun lebih sering pergi keluar bersama Suyin daripada Airi. Bahkan ketika ke Busan, untuk berkunjung ke rumah Haesok, Daehyun mengajak Suyin. Padahal tidak ada urusan apapun Suyin untuk datang ke sana. Daehyun juga selalu membela Suyin dimanapun berada. Satu lagi, saat pesta pernikahan anak Bibi Hyun Bin. Kenapa Daehyun justru berdansa dengan wanita lain sedangkan ada aku di sana? Airi terus memberikan alasan tentang rasa curiganya tentang Suyin. Meyakinkan ibu mertuanya agar menjauhkan mereka. Ini demi kebaikan Kim Soo-hyun juga yang mencintai Suyin. Park terus mendengarkan pernyataan panjang lebar yang diungkapkan Airi. Namun ia yakin jika Suyin bukanlah gadis seperti itu. Menurutnya Suyin adalah gadis baik-baik. Wajar saja jika Suyin dekat dengan Daehyun dan selalu mengajak Suyin jika bersama Jo Yeon Ho. Itu salah Airi juga yang dulu tidak pernah mau jika diajak pergi. Airi, ini sudah siang. Sebaiknya kita lanjutkan nanti saja, ujar Park. Park menyudahi percakapan mereka karena suaminya sudah menunggu di ruang makan. Baiklah, Bu, sahut Airi. Lalu mengikuti langkah wanita itu di belakangnya. Bab 345 membuatnya marah. Setelah tidak bisa tidur semalaman,
Suyin memutuskan untuk pergi ke hotel setelah bersiap-siap. Daehyun pasti hari ini berangkat bekerja sehingga Suyin buru-buru menyiapkan bekal sebagai permintaan maaf. Jika tidak berangkat ke hotel maka semua karyawan akan curiga dengannya. Meskipun kedatangannya hanya untuk sekedar mengisi absen saja. Memangnya apa yang bisa dilakukan di saat Daehyun tidak mengizinkannya bekerja? Meski ada beberapa karyawan yang memandangnya dengan tatapan tidak suka. Tapi mereka tak lagi membicarakannya seperti waktu itu yang mengeluarkan kata-kata kasar. Belum sampai di ruangan Daehyun, Suyin bertemu dengan Chang Yuan. Ini sangat kebetulan sekali bertemu dengannya sehingga bisa menanyakan keberadaan Daehyun kepada asistennya. Meskipun sebenarnya tidak masuk akal jika seorang istri menanyakan di mana suaminya kepada orang lain. Asisten Chang, sapa Suyin sambil membungkukkan tubuhnya sedikit. Nona Suyin, ada apa datang kemari? Ujar asisten Chang, agak merasa terkejut dengan kedatangan Suyin yang tiba-tiba. Semenjak Kim Soo-hyun masuk rumah sakit, Suyin tidak pernah memijakkan kakinya di hotel. Beruntung setelah itu Daehyun sibuk melakukan pekerjaan di Pulau Geoje sehingga para karyawan tidak terlalu mencurigainya. Maksudku, apa Tuan Kim Soo-hyun sudah sembuh sehingga Anda pergi bekerja? Lanjut Chang Yuan yang merasa sudah salah bicara. Lama tidak melihatnya bermesraan dengan Daehyun membuatnya lupa jika Suyin adalah nyonya hotel itu. Meskipun belum secara resmi dan masih tersembunyi. Sudah, semalam sudah diizinkan pulang ke rumah oleh dokter, sahut Suyin. Apa suamiku? Suyin segera menutupi mulutnya karena sudah salah bicara, untunglah ketika mengedarkan pandangannya tak ada siapapun di sana. Maksudnya, apa Tuan Daehyun sudah datang? Lanjut Suyin. Tuan belum datang, Nona. Mungkin sebentar lagi, sahut Chang Yuan. Tapi dia berangkat bekerja, kan? Suyin menautkan kedua alisnya, sekedar memastikan jika kedatangannya tidak sia-sia. Apa Nona tidak menanyakan kepada Tuan? Chang Yuan balik bertanya. Suyin menggelengkan kepalanya pelan. Sejak semalam ia bahkan tidak memiliki nyali meski hanya sekedar mengirim pesan. Padahal jika dipikir lagi sepertinya ia tidak bersalah. Tuan tidak mengatakan apapun sehingga dia pasti berangkat bekerja hari ini, ujar Chang Yuan. Ia merasa keanehan dengan raut wajah Suyin yang terlihat sedikit murung dan wajahnya terlihat cemberut. Terima kasih asisten Chang, atas informasinya. Sekarang aku akan ke ruangannya, pamit Suyin. Chang Yuan membungkukkan tubuhnya sambil mengangguk. Lalu mereka sama-sama melangkahkan kakinya ke tujuan masing-masing. Namun langkah Suyin terhenti karena bingung di mana ruangan Daehyun sekarang. Ia tadi lupa menanyakannya kepada Chang Yuan. Setelah mengundurkan diri seingatnya ruangan mereka bergantian. Sehingga setelah menimbang-nimbang, akhirnya Suyin berjalan ke ruangan yang dulu dipakai oleh Kim Soo-hyun. Semoga saja tidak salah ruangan. Tidak mungkin ia bertanya dengan karyawan hotel lain mengenai hal itu. Mereka akan merasa aneh jika sekretaris tapi tidak tahu di mana ruangan bosnya. Sekretaris macam apa itu? Suyin bahkan tidak hanya tidak tahu di mana ruangannya, tapi ia juga tidak tahu apa saja jadwal Daehyun. Suyin, apa yang kau lakukan di sini? Tanya salah seorang pekerja wanita yang sepertinya hendak membersihkan ruangan yang dulu ditempati Kim Soo-hyun. Aku hanya melihat-lihat, ujar Suyin dengan terbata. Baru saja hendak membuka pintu tapi sudah kepergok orang lain. Bukankah kau sekretaris Tuan Daehyun? Kenapa justru kemari? Apa kau menyasar karena tidak tahu jika Tuan Daehyun sudah kembali ke ruangannya? Tebak pekerja wanita itu dengan tepat sasaran langsung menembus rongga dada Suyin. Ia menautkan kedua alisnya. Suyin mengamatinya beberapa saat sebelum menjawab. Sepertinya wanita itu bukan seseorang yang jahat kepadanya. Tentu saja tidak. Mana mungkin aku tidak tahu di mana ruangan Tuan Daehyun, ujar Suyin dengan senyuman tipis di bibirnya. Lalu menggaruk kepalanya bagian belakang. Aku hanya ingin melihat ruangan ini masih dipakai atau tidak selama Tuan Kim Soo-hyun tidak bekerja. Beberapa hari tidak melihat ruangan ini aku hanya merasa rindu, ujar Suyin sembari meringis. Rindu dengan ruangan, Suyin, kau ini sungguh lucu, ujar pekerja wanita itu sambil terkekeh. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, ujar Suyin. Sebelum wanita itu mencurigai dirinya yang memang salah masuk ruangan. Baiklah, aku juga akan masuk untuk membersihkannya, ujar wanita itu, lantas menutup pintu dari dalam. Suyin bisa bernafas lega, sehingga ia segera berbalik menuju ruangan Daehyun yang tadi sudah dilewatinya. Ia terus berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang sehingga tidak menyadari jika ada seseorang yang sudah berdiri di depannya. Bak, Suyin menabrak dada bidang yang kokoh hingga hampir membuatnya terjatuh jika tangannya tidak dipegang. Baru saja semalam tidak bertemu tapi tampaknya kau sudah merindukannya. Apa kau berharap jika dia hari ini sudah bekerja? Dia bahkan belum lancar untuk berjalan, ucap Daehyun dengan nada datar tanpa basa-basi terlebih dahulu. Dengan sengaja ingin memancing kemarahan Suyin. Daehyun lebih suka Suyin yang marah daripada Suyin yang melihatnya saja merasa takut. Jika marah setidaknya Suyin masih mau menatap matanya. Berbeda dengan ketika takut, melihatnya dari kejauhan saja ia tidak mau. Suyin termangu di tempatnya mendengar tuduhan-tuduhan yang keluar dari bibir suaminya. Matanya memanas dengan kaki yang terasa lemas.
Itukah yang dipikirkan Daehyun tentangnya hanya karena sebuah kesalahan yang tidak ingin dilakukannya? Matanya sungguh terasa berat, jika tidak ingat sekarang sedang berada di luar ruangan pastilah air matanya sudah menetes. Hatinya teramat sakit mendengar sindirannya. Daehyun hanya diam sambil mengulum senyum melihat sang istri yang juga mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Sebentar lagi istri kecilnya pasti akan sangat marah dengannya. Pria itu siap menunggu omelan istri kecilnya. Raut wajahnya cemberut serta bibirnya yang dimajukan membuatnya begitu rindu ingin melihatnya. Jika diam saja berarti memang benar kau mengakui hal itu, ucap Daehyun dengan santai karena Su Yin tak juga merespon. Su Yin lantas meraih tangan Daehyun lalu meletakkan paper bag yang berisi kotak makanan di tangannya. Tanpa berbicara apa-apa lagi, Su Yin berjalan meninggalkan Daehyun. Ia melangkahkan kakinya dengan setengah berlari menuju lift. Su Yin, tunggu, sergah Daehyun. Niatnya untuk membuat istrinya marah tampaknya berhasil, tapi Daehyun tidak ingin jika sampai Su Yin kabur. Su Yin memang tampak marah tapi marah kali ini lain dari biasanya yang langsung mengomel. Padahal Daehyun begitu rindu dengan tatapan tajam matanya. Selanjutnya bab 346 kesalahan.